kembali lagi bersama saya Wahyu Hestining dia di acara Bincang Sehat. Kita masih berbicara tentang kecantikan wajah ataupun kecantikan kulit nih. Untuk wanita-wanita yang ada di rumah sana, tentunya ini menjadi salah satu topik yang paling ditunggu. Dan kita sudah bersama salah satu dokter nih, hits banget dokternya yang ada di Surabaya, cantik, manis, aduh pokoknya the best lah dokternya. Dia adalah dokter Sylvia Lerik da Silva dari Ester Aesthetic Clinic. Kita kembali lagi nih dok dengan topik yang berbeda. Di topik kali ini lebih seru nih kali dok ya. Sebelumnya kita sudah bicara skin booster untuk kelembapan wajah dan glowing. Kali ini permasalahan yang paling sering sekarang juga jadi beban untuk wanita-wanita yang saya jumpai juga, karena teman-teman saya juga memiliki problematika ini, yaitu flek bigan, yaitu flek pada wajah. Bener nggak sih dok? Betul. Memang kecenderungan saat ini flek pada wajah itu apa sih masalah awalnya yang ada di wanita? Di wanita ya, oke. Jadi flek ini memang karena kita hidupnya di negara tropis kan ya, banyak sinar matahari, terus tipikal kulit kita kulit Asia yang melaninnya cukup mudah terangsang gitu ya Mbak Wahyu ya. Jadi memang masalah flek ini cukup, kayak tadi Mbak Wahyu bilang, cukup umum gitu ya. Salah satu masalah yang seringkali bikin wanita jadi sedikit insecure gitu ya gitu. Benar. Jadi penyebabnya bisa banyak gitu ya. Dia ada beberapa faktor, terutama ya karena itu tadi paparan sinar matahari. Itu utama ya dok ya? Salah satu yang paling utamanya itu. Dan kita kan negeri yang berlimpah sinar mataharinya benar. gitu ya. Saya kira kalau ada flek yang ada benuanya, biasanya kan di sini nih benuanya nih dok. Itu saya kira adalah dia karena malas untuk merawat wajah, dalam artian kayak membersihkan wajah, untuk membasuh muka karena sudah kena debu, kena matahari, terus dia tidak menggunakan kayak cleansing wajah kayak gitu. Ternyata itu hanya faktor kecilnya ya dok ya. Betul, jadi bukan lebih ke arah karena dia malas cuci muka misalnya gitu ya, tapi memang karena itu tadi ya, paparan sinar matahari yang berlebihan, atau mungkin juga ya kita terima radikal bebas dari lingkungan kita yang sangat banyak gitu ya, dengan kita kan tinggal di kota yang juga ya polusinya juga ya cukup lah ya berpolusi gitu ya. Setelah ibu kota. Kemudian ada juga faktor yang dari dalam seperti misalnya hormonal ya, makanya flek itu juga kebanyakan pada wanita. Jadi untuk pria-pria agak sedikit lebih beruntung lah gitu ya. Nah kalau dari segi ininya gitu. Itu juga salah satu penyebab juga gitu ya. Ataupun juga fleknya bisa disebabkan karena reaksi peradangan pada kulit. Jadi misalnya ada orang yang habis jerawatan atau habis alergi gitu ya. Nanti alergi atau jerawatnya sembuh, ninggalin flek tuh bercak-bercak hitam-hitam yang tadi ada noda-noda. Nah itu juga bisa salah satu penyebab flek pada wajah. Jadi penyebabnya banyak. Jadi gitu. kompleks ya penyebabnya ya dok. Betul. Dan iya. Memang tapi untuk solusi dasar nih dok ya. Betul. Untuk wanita-wanita yang masih belum tahu tentang, tiba-tiba kan biasanya flek itu kan coklatnya samar, awalnya samar-samar ya, muda dulu. Nah, untuk solusi dasar awal itu apa hal yang harus dilakukan mereka? Menggunakan serum kah, menggunakan sunblock kah, atau bagaimana ya? Mengganti skincare mereka atau bagaimana ya dok? Betul. Jadi untuk wanita-wanita yang memang secara genetik gitu ya mudah terpicu untuk keluar flek gitu ya, memang salah satu prinsip utama yang paling penting adalah sunblocknya itu tadi. Karena kan penyebab utamanya dari sinar matahari itu tadi gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang kita nih udah pakai sunblock tapi cara penggunaannya juga kurang tepat gitu ya. Atau kita bilang dosisnya juga kurang tepat gitu ya. Nah, jadi kita perbaiki dulu kayak penggunaan sunblocknya, karena itu kayak ibaratnya tameng awalnya gitu ya, sebelum nanti kita masukkan golongan skincare yang memang ada bahan-bahan pencerahannya untuk mengurangi atau memecah si flek-flek itu tadi gitu. Tapi kebanyakan kalau flek-flek seperti ini nih dok ya, itu biasanya terjadi pada jenis kulit apa dok? Dalam artian untuk jenis kulit kering atau kulit berminyak ya?
kurang tidak lebih pandang bulu mirip ya, karena yang kulitnya berminyak gampang jerawatan, kadang jadi gampang ngeflek juga bekas jerawatnya gitu ya. Oke. Yang kulitnya kering, regenerasi kulitnya juga kadang kurang bagus, terus kayak lebih mudah iritasi, jadi gampang ngeflek juga gitu ya. Tapi memang cenderung lebih umum pada wanita yang tipe kulitnya kalau kita bilang secara medis tuh Fitzpatrick 3 sampai 6. Jadi yang cenderung gelap kayak kita gitu ya. Nah, ini kita lebih iya, beresiko iya, iya. dibanding misalnya yang kulitnya lebih terang. Nah, Iya, iya, karena iya, iya, apa? iya. Karena sel melanin kita kan lebih aktif gitu Lebih ya, kena aktif, matahari benar, kita benar. bisa gitu ya, Iya, bisa iya, iya, gelap iya. gitu. Nah, jadi itu kadang lebih mudah pada ya memang wanita-wanita Asia gitu. Gitu. Tapi juga banyak juga sih sekarang wanita-wanita, tapi juga nggak pandang bulu juga ya dok ya. Betul. Dan Semua jenis kulit bisa bisa mengalami benar, masalah flek. dan tapi untuk gimana sih cara mengatasinya supaya kita itu tahu kalau oh ini ada flek nih. Setelah kita konsultasi nih ke mamanya, kita datang ke Esther nih ya dengan keluhan flek, tapi fleknya itu masih samar-samar. Itu seperti apa treatnya? Dan kalaupun flek itu udah mulai menjalar nih dok ya, kadang Udah kan besar-besar iya udah gitu gede-gede ya. kayak gitu. Itu cara penanganannya juga seperti apa sih dok? Oke, yang tadi kan pertama yang sunblocknya itu ya, Iya, kayak kan kadang kita suka lupa nih pakai sunblocknya cuman sedikit, cuman sebuletan kecil diratain sewajah gitu Iya, ya. padahal nggak ya, Nah nggak itu kayak padahal gitu. harusnya 2 ruas jari gitu ya. Jadi Iya, iya, jari benar-benar. telunjuk, jari tengah, seret ini untuk face and neck. Jadi sampai sini. Kadang iya. suka lupa juga nih. Padahal biasanya orang Betul, itu sampai sini cuma aja nih, sampai Dok. sini. Iya, Padahal kalau pakai benar-benar. baju kayak saya ya, Iya, harus seluruh sampai, ininya iya, harus benar, dilindungi benar. juga ya. Itu tadi kita memperbaiki dosis sunblock yang kita gunakan supaya efek proteksi dari sunblocknya bisa maksimal. Yang kedua, biasanya pasti kita resepkan bahan-bahan skincare yang ada efek whiteningnya. Nah, contohnya yang paling baru kalau di Esther Aesthetic Clinic itu ya yang bahan yang mengandung namanya cysteamin. Jadi ini memang salah satu antioksidan yang cukup kuat gitu ya, yang bisa membantu untuk memudarkan flek ya, atau biasanya kita combine juga dengan nanti misalnya bahan-bahan anti-aging lainnya ya, kayak retinol atau bahan-bahan pencerahan lainnya. Nah, selain dari bahan-bahan pencerahan ini masuk ke kulit kita juga bisa melakukan treatment. Nah, treatmentnya kayak Mbak Wahyu bilang tadi bisa macam-macam, mulai dari yang ringan untuk flek ringan kayak kita gunakan peeling yang sangat ringan gitu ya, atau mungkin kita bisa menggunakan laser gitu ya, seperti favoritnya wanita-wanita Iya, Korea gitu iya, ya, iya, biar iya. kulitnya kayak glass skin katanya Iya, gitu ya. Atau bisa juga kita menggunakan treatment yang golongannya injeksi atau disuntik untuk fleknya gitu. Jadi ada macam-macam juga Iya, gitu ya. Kalaupun kita pakai laser ya dok ya, mungkin laser tuh hampir kayak HIFU ya, nggak terlalu sakit lah, mungkin cekit gitu. Cekit-cekit, Nah itu tarafnya udah sampai yang permasalahan yang sampai kayak gimana itu dok fleknya? Biasanya laser itu nanti untuk flek juga ada macam-macam jenisnya ya. Bisa untuk mulai dari flek yang ringan sampai mungkin nanti untuk flek yang agak membandel gitu ya. Nah, jadi oke. biasanya kalau untuk flek ini, karena flek ini termasuk masalah kulit yang bandel gitu ya. Nah, treatmentnya jadi nggak bisa cuma satu seringkali gitu ya. Jadi kita combine entah dengan misalnya kayak tadi, jadi masuk kombinasi treatment-treatment dengan injeksi yang sifatnya memberi nutrisi untuk kulitnya dengan antioksidan yang cukup kuat. Jadi kayak fleknya itu bisa dibantu untuk lebih cepat hilang gitu. Itu nanti hasilnya akan hilang sepenuhnya atau hanya pudar saja dok? Nah, jadi akan bisa ada tahap sampai mungkin dia kan tergantung jenisnya. Jenis flek itu kan ada banyak juga. Ada jenis yang juga memang tidak bisa hilang sepenuhnya. Tapi kita bisa tahan supaya dia agak pudar. Jadi misalnya pulaunya nggak sebesar kan kayak Mbak Wahyu bilang tadi, pulaunya lebar banget. Nah, mungkin pulaunya cuman kecil atau warnanya cuman samar gitu ya. Jadi kalau kita pakai bedak, pakai foundation ringan sudah ketutup gitu ya. Nah, karena tadi flek itu kan gampang kepicu. Jadi kalau sudah mulai terpicu, ya dengan lifestyle kita, habit kita, ya bisa keluar lagi gitu. Tapi untuk treatment flek itu sendiri sih dok ya dalam butuh berapa lama sih untuk bisa menghilangkan atau menyamarkan flek itu setiap kali treatment? Biasanya minimal kita butuh treatment sekitar 2-4 bulan ya untuk melihat bagaimana respon kulitnya ya. Lama juga sambil nanti soalnya kalau yang justru fleknya lebih cepat hilang itu malah serem Mbak Wahyu ya. Iya dok ya. Biasanya kadang kan suka terjebak nih ya pakai bahan-bahan pemutih yang sifatnya instan. Nah itu efek instannya dapet tapi efek jangka panjangnya nanti bisa bermasalah gitu ya. Nah jadi biasanya
memang untuk penanganan flek itu kita butuh waktu ya, karena kita juga selain memudarkan fleknya, kita perlu menyehatkan kulitnya supaya dia nggak mudah terbentuk lagi flek-flek yang baru. Gitu. Oh gitu. Terus untuk runtutan perawatannya nih dok, itu harus dimulai dari mana sih sebenarnya? Dimulainya dari skincare yang baik dulu, Ha-ha, gitu ya. Jadi ha-ha. kita persiapkan kulitnya dengan skincare yang baik, gitu ya, yang memang sesuai dengan jenis kulitnya, bahan-bahan whitening yang aman untuk dipakai dalam waktu jangka panjang, gitu ya, yang tidak akan merusak kulitnya. Baru kemudian kita mulai dengan, misalnya kita coba dulu yang ringan antara kombinasi yang peeling dengan tadi saya bilang treatment injeksi yang bisa membantu menyehatkan kulitnya, memberi banyak antioksidan ke kulitnya. Nah itu biasanya jadi salah satu langkah awalnya. Oh gitu. Terus apakah nanti nih dok ya, selesai nih kita treatment nih satu permasalahan nih ya kan? Apakah nanti akan ada penunjang-penunjang seperti ini krim malam, krim pagi, terus apa namanya itu apa sih? Lupa aku ngeblank lagi kan. Karena skincare itu banyak Banyak banget. sekali ya. Pelembab wajah itu memang kita harus benar-benar menjaga itu ya dok ya. Betul. Dan saya juga penasaran sih sebenarnya untuk pemanfaatan kita menggunakan serum, kita menggunakan pelembab, kita menggunakan sunblock. Itu sebenarnya salah satu rangkaian untuk menjaga hal-hal itu atau gimana sih dok? Betul, jadi kalau untuk flek memang nanti ada serumnya, ada sunblocknya, ada krim pagi, krim malamnya gitu ya. Jadi semakin banyak gitu ya, memang kadang-kadang ada kulit yang butuh banyak layeringnya, kita bilangnya Iya, gitu iya. kan ya. Tapi ada juga kulit-kulit tertentu yang mungkin cuman butuh kayak sunblock, krim pagi dan krim malam gitu. Nah jadi tergantung nanti masalah kulitnya ya keadaannya. Kalau kulitnya kering sekali kayak tadi saya bilang, kalau kering sekali kan dia gampang teriritasi gitu ya. Nah kalau dia kulit teriritasi, fleknya gampang keluar gitu. Nah, jadi kan kita harus bikin kulitnya jadi lembab. Jadi selain skincare yang untuk whiteningnya, butuh kadang-kadang tambahan untuk pelembabnya itu sendiri yang bisa memperkuat kayak kita bilang skin barrier-nya gitu ya. Oke, Nah, oke. supaya kulitnya jadi lebih kuat gitu, Iya, lebih iya, iya. sehat gitu. Ini aku banget nih nggak suka pakai krim pagi dan malam. karena apa ya? Kalau mungkin aku pikirnya ribet ya, tapi sebenarnya itu memang penting. Kata teman-temanku itu penting. Cuman untuk sementara ini saya masih pakai serum, pelembab dan sunblock Dan aja. sunblock. Kayak gitu Itu sih, Dok. sebenarnya sudah masuk kategori krim pagi dan krim malam. Nah, Oh, jenisnya krim gitu. pagi itu kan bisa pelembab Iya, ya, iya, benar-benar, atau benar-benar. bisa mungkin nggak butuh dalam bentuk krim tapi cukup hanya dengan serum aja gitu. Nah, jadi skincare itu kan jenisnya ada banyak. Kita bisa pilih metode yang mau di layer-layer, misalnya serum, Iya, tumpuk iya, krim, tumpuk pelembab gitu ya, atau mungkin hanya simple gitu ya. Tapi yang pasti harus ada adalah yaitu tadi sunblock gitu ya, kemudian pelembab, dan khusus untuk mereka yang bermasalah dengan flek mungkin kayak serum-serum yang sifatnya ada antioksidannya seperti vitamin C gitu ya, atau mungkin serum-serum yang sifatnya untuk whitening gitu ya, jadi ada bahan-bahan whiteningnya seperti misalnya sistiamin, arbutin gitu ya. Nah jadi itu bisa membantu juga. Tapi kalau penggunaan sunblock sendiri nih dok, sebenarnya satu hari itu standarnya itu berapa kali sih? Tergantung aktivitasnya kita. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya kita di aktivitas ruangan tertutup gitu ya, yang nggak ada jendelanya, mungkin sunblocknya bisa lebih awet gitu ya. Iya, Nah, tapi kalau kita benar. beraktivitas, kantor kita ternyata pas di samping jendela, enak sih bisa sambil ngeliat-ngeliat pemandangan Iya, gitu benar, ya. benar. Tapi jangan lupa itu paparan sinar matahari yang nembus lewat jendela itu juga sangat mempengaruhi kulit kita gitu ya. Selain bikin flek juga bikin keriput gitu. Nah, jadi mungkin atau kalau kayak misalnya Mbak Wahyu harus liputan lapangan gitu ya. ini kalau Nah, saya nih, benar-benar Dok, ya, nih. terpapar Iya nih dok, sinar ini matahari. saya juga konsultasi nih Nah. dok ya kan. Nah, kalau saya tuh satu hari bisa 6 sampai 7 jam itu Di lapangan ya. Iya, lapangannya bukan jalan ya dok ya. Kayak lapangan sepak bola kayak Nah, gitu loh dok. itu kan paparan sinar mataharinya Lebih lebih gede, intens iya, ya. heeh. Nah, itu kita sarankan begitu berkeringat atau mungkin idealnya setiap 2 sampai 3 jam sekali diulang aplikasinya. Gitu karena efektivitasnya sudah oke, menurun. oke. Nah, sekarang kan
udah banyak nih berkembang teknologi skincare. Iya, Untuk iya, kadang iya, kan iya. dulu ngeribet ya kalau kita bilang ke pasien jangan lupa reaplikasi sunblocknya. Nah kan dok harus bersihin make up dulu gitu ya kan agak-agak Iya ribet nih gitu Dok, ya. bener. Nah sekarang kan Heeh. udah banyak tuh teknologinya berkembang ada sunblock yang dalam bentuk mist. Jadi tinggal disemprot-semprot aja gitu ya. Nah itu Itu mempermudah heeh. lebih simple. Jadi untuk reaplikasinya jadi lebih simple gitu ya. Itu nanti kalau gini nih Dok ya, seumpamanya nih kita kan nge-retouch-nya pakai yang semprot nih. Itu Betul. apakah kita kan ini kita masih nempel nih bedak kita nih Dok. Make up-nya, Iya, betul. Itu apakah tidak mempengaruhi wajah juga akan berjerawat atau gimana Dok? Asal cleansingnya dan layer base-nya itu baik, Heeh. enggak sebenarnya. Aman ya? Aman. Oke, Memang oke, oke. idealnya ya dibersihin dulu. Cuman Iya. kan kadang-kadang itu tidak memungkinkan untuk dilakukan ya gitu. Nah, jadi kita harus mencari celahnya gimana, caranya gimana karena kulit kita kan tetap harus terproteksi. Atau mungkin kalau kita lagi di yang kayak tadi outdoor gitu ya, bisa pakai topi yang agak lebar atau mungkin kalau pas lagi nggak ini cari tempat yang agak teduh gitu ya. Nah, itu bener, jadi salah bener. satu tips untuk mengurangi intensitas paparan sinar mataharinya juga. Oke. Nanti saya cari yang semprotan dong. Gimana Di kalau Ester ada. Oh iya. Next time saya ganti produk lagi. Dokter, tapi untuk standar kayak serum, standar untuk sunblock sendiri itu yang apakah itu harus beda-beda antara jenis kulit. Nih misal nih, saya kulitnya jenis kering nih, saya harus menggunakan sunblock dengan SPF sekian. Terus kalau yang berminyak nih Berminyak. harus SPF sekian. Kayak gitu nggak sih Dok? Kalau SPF itu kan melindungi kulit kita dari terbakar sinar Iya. matahari. Jadi yang menentukan itu aktivitasnya. Kalau kita aktivitasnya outdoor, mau water sports, nah itu kita harus pakai SPF yang kalau bisa setinggi mungkin supaya yang 50 proteksinya plus ya. betul. Kalau bisa proteksinya agak lebih lama Oke, gitu ya. oke. Nah, tapi kalau kita mungkin cuma di ruangan ya aktivitas ringan, mungkin at least SPF Yang bawahnya 30. itu sudah better Ya, lah itu ya, untuk Dok. untuk penggunaan sehari-hari sudah cukup gitu ya. Oke. Jadi itu ditentukan oleh. Nah, kalau sediaannya ini yang tergantung jenis kulitnya. Kan sunblock ada banyak, ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya Iya. gel, ada yang bentuknya lotion. Nah, yang kulitnya berminyak mungkin kita bisa pilih yang gel atau lotion. Jadi lebih ringan untuk kulit berminyaknya. Kalau yang kulitnya kering bisa pilih sunblock yang bentuknya krim. Kadang-kadang ada tambahan antioksidannya juga untuk menutrisi kulitnya gitu ya. Atau bahan-bahan yang memang untuk lebih lagi melembabkan kulitnya. Nah, jadi itu dipilihnya sesuai dengan jenis kulitnya. Iya, gitu. jadi nggak asal pakai aku suka nih merek ini pakai, nggak kayak gitu. betul. Tapi harus dilihat lagi jenis kulitnya seperti apa, Biasanya terus ada aktivitas kita jenis-jenisnya. seperti apa. Dan ini nih Dok, treatment flek ya kan. Setelah kita flek treatment flek nih kan sudah ikut. Apakah nanti dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun waktu dekat flek itu bisa muncul lagi Dok? Betul. Dan kayak pencegahannya gimana? Kayak gitu. Nah, pencegahannya tadi yang kita balik ke skincare rutinnya gitu ya, sama iya. lifestyle modificationnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Wahyu gitu ya, fleknya udah hilang nih abis ditreat, tapi kan terus habis itu balik nih ke lapangan, intensitas lagi. Nanti kan itu bisa kayak cikal bakal fleknya kan mulai ke rangsang lagi gitu ya. Iya. Nah, itu kalau kita pakai skincare yang tepat gitu ya, nanti kemudian ada perawatan kita bilangnya namanya maintenance treatment gitu Itu ya. seperti apa, Perawatan secara berkala, jadi misalnya kita peeling secara berkala atau laser secara berkala atau yang injeksi nutrisi kulit tadi secara berkala gitu ya. Itu biasanya fleknya bisa tetap terjaga. Atau kita perbaiki misalnya habit-habitnya kita gitu ya. Tadi mengurangi aktivitas-aktivitas yang memang menurunkan resiko kita untuk terkena flek. And then berarti memang flek ini menjadi salah satu momok juga ya, karena flek itu nggak bisa hilang ya Dok ya, dia bisa memudar. Cuman kalau kita kepancing, kalau pada dasarnya bisa keluar lagi, dan itu juga menjadi satu masalah lagi. Makanya mumpung sebelum kalian akhirnya menyesal dengan adanya pulau-pulau yang biasanya ada di sini tuh, memang kita harus lebih berjaga-jaga lagi ya Dok. Nah, ini mungkin ada tips nggak sih Dok untuk anak-anak nih, untuk para wanita yang masih yang masih belum ada flek ataupun yang udah ada, itu mungkin bisa dikasih satu solusi ringan nih kalau mereka itu masih
takut untuk perawatan ke klinik-klinik kecantikan, Dok? Oke, untuk yang flek vegan gitu ya, kalau kita mau fleknya hempas gitu ya, itu memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Jadi butuh skincare yang rajin gitu ya untuk kita setiap pagi menggunakan sunblock ataupun memasukkan bahan-bahan yang ada unsur whiteningnya ke dalam kulit kita ya, harus kayak mau repot-repot memang setiap harinya gitu ya, Iya. karena itu yang menjaga kulit kita supaya tetap sehat dan baik kualitasnya. Oke, gimana? Cukup memberikan solusi kan untuk kalian para wanita yang ada di rumah untuk mencegah adanya muncul flek di wajah. Kalian punya satu solusi, bukan cuma hanya perawatan di rumah untuk dasarnya, kalian juga bisa melakukan perawatan di Esther Aesthetic Clinic. Di Surabaya ini udah ada beberapa klinik kecantikan Esther di Surabaya. Salah satunya itu ada di Esther Aesthetic Clinic di kawasan WR Supratman. Nanti saya kasih kontaknya di bawah. Kalau kalian mau reservasi untuk perawatan di sana, tinggal WA aja, ada di bawah. Dan juga di Esther Aesthetic Clinic Darmo Permai. Nanti nomornya ada di bawah juga sini. Nah, kalian bisa catat nomor teleponnya, atau kalian juga bisa DM, tapi kalian jangan lupa follow dulu di IG-nya esther.indonesia kayak gitu. Terima kasih dokter penjelasannya. Sama-sama, Semoga Mbak bermanfaat Wahyu. dan memberikan inspirasi bagi wanita-wanita yang ada di rumah sana. Jangan lupa kalian tetap saksikan Bincang Sehat di Berita Jatim TV dan kalian subscribe YouTube Berita Jatim TV, share dan sebar ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.